Selamat datang di channel YouTube walinews.com. Cara mudah membaca berita. Anda hanya perlu duduk, kami akan hadirkan informasi terkini ke dalam ruang dengar Anda. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, subscribe, dan share. Hari ini edisi Rabu tanggal 23 November 2022 kami kembali mempersembahkan 3 informasi terkini ke dalam ruang dengar Anda. Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta adakan trauma healing untuk korban longsor. Di Semin Gunung Kidul, jajaran polisi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui bagian psikologi Biro SDM turut membantu pemulihan korban tanah longsor di Dusun Blembem, Candi Rejo, Semin Gunung Kidul, Rabu 23 November 2022. Kabak Psikologi Biro SDM Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta Kompol Ari Krisdiantoro S. PSI, M. PSI, kepada pewarta menyampaikan dirinya bersama tim hadir ke tengah warga masyarakat Dusun Blembem yang telah mengalami bencana alam tanah longsor beberapa hari yang lalu. Kita coba menghibur para penyintas korban bencana longsor dengan trauma healing kepada anak-anak dan juga orang dewasa. Ujarnya, dirinya menyebutkan trauma healing dilakukan dengan mengajak anak-anak bermain serta memberikan hiburan penampilan musik. Kita mengajak anak-anak bermain, menggambar, serta dibagikan beberapa mainan anak-anak agar sedikitnya dapat menghilangkan trauma atas kejadian longsor kemarin. Ucapnya, tidak hanya itu, Polda Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta juga membawa alat aplikasi yang bernama EBOS, Electronic Burnout and Stress Scale, untuk mengukur tingkat kejenuhan seseorang. Pada pasca bencana ini kami sediakan layanan konseling bagi korban bencana maupun relawan yang datang membantu, ungkapnya. Dirinya meneruskan apabila terdapat angka yang tinggi maka dirinya bersama tim akan melakukan pendampingan. Sementara itu setidaknya ada 5 rumah dengan rusak berat dan 89 rumah rusak ringan akibat tanah longsor yang terjadi pada Sabtu dini hari yang lalu. Kerugian ditaksir hingga 1 miliar rupiah lebih. Akibat kejadian itu pula 2 orang meninggal dunia tertimbun saat tanah longsor yang terjadi di Dusun Blembem Candi Rejo Semin Gunung Kidul tersebut. Terdapat 26 anak-anak yang berada di lokasi pengungsian tersebut. Polisi juga membagikan makanan ringan kepada mereka. Anggota Korpri Sleman harus berintegritas dan mampu beradaptasi. Sumadi, mantan Sekda Sleman yang kini menjadi penjabat Wali Kota Yogyakarta, menyatakan Korpri Sleman mempunyai banyak keunggulan-keunggulan, terutama untuk menyejahterakan anggotanya. Dirinya pun mendorong Korpri di Pemkot Yogyakarta dan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk belajar ke Korpri Sleman. Saya selalu memprovokasi teman-teman baik di kota maupun di Pemda Yogyakarta untuk belajar ke Kabupaten Sleman, karena Sleman sudah bisa menjadi piloting. Contoh, untuk pembinaan KOR PRI di Indonesia. Kata Sumadi saat menerima silaturahmi dari Korpri Sleman di rumah dinas Wali Kota Yogyakarta. Rabu 23 November 2022. Sumadi mengatakan program-program sosial Korpri Kabupaten Sleman sangat membantu bagi anggota baik yang masih aktif maupun yang sudah purna tugas. Tak lupa Sumadi berpesan untuk pengurus Korpri Sleman agar selalu berintegritas dalam membawa diri baik di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat agar tetap amanah. Korpri Sleman melakukan silaturahmi ketiga mantan Sekda Sleman sekaligus mantan Ketua Korpri Sleman yakni Sumadi, Sunartono, dan Sutrisno. Kunjungan ini dilakukan untuk menjaga tradisi agar berkesinambungan ke depannya. Silaturahmi ini bermaksud untuk mohon doa restu, dukungan, dan arahan sehingga Dewan Pengurus Korpri tetap eksis, maju, amanah, dan bisa melayani anggotanya, kata Susmiarto, salah seorang anggota rombongan yang juga merupakan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sleman ini. Adapun Sutrisno, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, periode 1999 hingga 2011 berpesan anggota Korpri harus mempunyai motivasi, ability, dan environment. Motivasi, ability, dan environment harus dimiliki saat bekerja agar mampu menghadapi dan beradaptasi dalam perkembangan zaman, kata Sutrisno. Sedangkan Sunartono saat menerima silaturahmi di kediamannya di kawasan Dijong Tengah. Sendangadi, Melati mengatakan anggota Korpri Kabupaten Sleman harus dinamis dalam menghadapi pergeseran zaman.
Mengembangkan pertanian organik, padi bernilai jual tinggi yang menyehatkan. Lahan pertanian Kabupaten Sleman semakin terbatas dan kalah luasan dibanding kabupaten-kabupaten lain. Maka selain dengan menggenjot produksi padi untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, Sleman pun harus bermain pada produksi pertanian yang mempunyai nilai tinggi, seperti pertanian padi secara organik. Pertanian organik merupakan sistem produksi pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami dan menghindari atau membatasi penggunaan bahan kimia sintetis baik pupuk kimia atau pabrik, pestisida, herbisida, maupun zat pengatur tumbuh. Kesuburan lahan pertanian Kabupaten Sleman semakin menurun yang ditengarai sebagai akibat dari banyaknya input buatan berupa pupuk dan pestisida kimia. Terbitnya Permentan Nomor 10 Tahun 2022 yang membatasi subsidi pupuk menjadi momen yang tepat untuk kembali membenahi tanah garis miring lahan dengan memperbanyak penggunaan pupuk organik baik padat maupun cair. Penggunaan pestisida alami juga memperbanyak input bahan organik limbah padi dan diterapkan dengan cara budidaya padi sehat dan budidaya padi organik. Budidaya pertanian padi secara organik merupakan salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk mencapai pertanian yang berkelanjutan serta ramah lingkungan. Budidaya padi organik di Kabupaten Sleman tersebar di antaranya di Cangkringan, Prambanan, Ngaglik, dan Ngemplak dengan total luasan sekitar 20 hektar. Yang menjadi kendala dalam pertanian organik adalah rendahnya produksi pada tahap peralihan konvensional ke organik dan tingginya biaya sertifikasi. Maka penerapan SOP budidaya padi organik akan sangat membantu petani meraih produksi yang tinggi. Memang pada tahap awal penerapan budidaya secara organik, produktivitas padi per musim tanam yang dihasilkan lebih rendah dibanding budidaya secara konvensional, akan tetapi pada tahap selanjutnya produktivitas padi organik cenderung naik sementara yang konvensional akan konstan. Terang Suparmono, Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman saat melakukan panen bersama padi organik varietas Sintanur milik kelompok Tani Mekar di Ngalian. Widodo Wartani, Ngemplak, Rabu 23 November 2022. Dari panen bersama ini diperoleh hasil ubinan rata-rata 5,5 kg per ubin atau 8,8 ton atau H. Dari produksi luasan sawah 2,5 ha sudah langsung dibeli oleh Koperasi Petani Milenial Yogyakarta. Lebih berbahagia lagi karena padi ini sudah mendapat sertifikasi oleh Lembaga Lesos, Lembaga Sertifikasi Organik Sleman. Dengan adanya sertifikasi ini berarti telah memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa produk yang dihasilkan memang benar-benar organik. Tambah Suparmono. Biaya sertifikasi organik yang cukup mahal bagi petani pada tahap awal dibantu oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu dengan unit pengolah pupuk organik, UPO, yang sudah dimiliki sejak tahun 2019. Kini kelompok Tani Mekar mampu menjadi penghasil pupuk organik dengan nama PON.